Pertanyaan yang banyak muncul di kondisi market sekarang nih, IHSG naik terus nih ya, sudah aman nggak buat masuk gitu. Terus ada lagi yang nanya, IHSG udah selesai kah turunnya? Kemudian ada juga yang nanya, IHSG hijau terus nih, ini kan emang hijau terus nih. Plus hari ini berarti 5 hari berturut-turut hijau kan? Masih bisa turun lagi nggak? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Mitraku Sekuritas. Jadi gini ceritanya. Hari ini ya, hari ini IHSG itu digendong saham-saham Big Banks dan saham-saham grup Barito. Saham Big Banks menempati 3 top value hari inilah ya, urutan 1, 2, 3 itu adalah banking, Big Banks, BCA, Bank Rakyat, dan Bank Mandiri. Kemudian disusul TPIA, BRPT, Brand. Gitu dah. Dan BCA masih jadi pilihan asing sih, sepertinya ya. Karena kalau kita lihat di transaksi hari ini nih, BCA masih peringkat pertama net buy-nya. Top 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 value, top net buy asing ya, top net buy asing masih BCA gitu ya. Dan menariknya nih, BRI yang tadi ada di peringkat 2 ya, itu BRI tadi kan ada di peringkat 2 nih. Nah, di sini nih nggak ada nih. BRI yang tadi ada di peringkat 2 top value hari ini nggak ada di bahkan 10 besar net buy atau net sell asingnya. Artinya sebagian besar transaksi di BRI ini ya dari akamsi ya, lokal nih, investor lokal maksud saya. Asingnya sih tercatat net buy di sini, tapi peringkatnya bawah 60-an, 64 di sini gitu. Jadi kalau pertanyaannya balik lagi ke yang awal, sudah aman atau enggak untuk masuk, kemudian masih ada potensi turun atau enggak, terus terutama di saham-saham big banks ya buat dibeli gitu. Kita coba lihat dari sisi teknikalnya plus area-areanya di berapa aja gitu yang bisa kita pantau, kemudian enak nggak kalau misalnya masuk di area harga sekarang gitu. Nah ini IHSG hari ini tuh kan tutup di 5986 nih ya, poin 5, 5986,5 menguat 1,2%. Ya ditopang Big Banks dan grup Barito. Bagus, higher low masih candlenya. Kalau kita lihat IHSG-nya doang ya, higher low 5 hari berturut-turut hijau. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah coba perhatiin candle yang terbentuk nih. Candle hijau yang terbentuk body candlenya kecil-kecil ya. Menandakan kalau ya memang momentum naiknya belum sekencang waktu dia turun. Setidaknya masih naik. Dan karena hari ini masih naik, masih hijau, masih menguat 1,2% malah. Tutup di 5986. Ini bagus. Peluang untuk lanjut ke atas masih terbuka ya. Lebih bagus lagi sih. Saya ngarepnya cepat-cepat bisa tutup di 6000 ke atas. Supaya peluang untuk lanjut 6200 atau bahkan ngetes highest di bulan Juni nembus lah ya, nembus highest di bulan Juni yaitu 6377 itu jadi makin besar. Ketika 6370-an tuh 6377, 6400 udah ditembus, maka peluang untuk lanjut ke 6800, 6900 juga jadi makin besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya masih bisa turun atau enggak? Masih bisa turun atau enggaknya ini kita lihat nih ya. Dalam waktu dekat ke depan nih, ini jika terbentuk pola-pola bearish reversal di sekitar area 6000, maka itu adalah alert dan hati-hati. Dan ya, area 6000 masih bisa dipantengin, diperhatiin untuk jadi area resisten ya. 6000, 6100 gitulah. Area-area itu. Jadi ya, sementara buat yang lagi trading hari ini fokusnya tetap amanin peluru gitu ya, yang trading jangka pendek terutama. Strategi-strategi dan antisipasinya itu dijalanin ya, mau pakai stop loss, trailing stop, take profit, pasang semua bebas atau mau dipantengin, kemudian ketika harganya nyamperin area yang direncanakan, eksekusi manual juga nggak masalah. Yang penting
nggak mengganggu aktivitas dan nggak ngerasa nantinya telat eksekusi aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan nih hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Nggak semuanya sih ya. Jadi yang mau dibahas itu ada 3 aja deh. Pertama BRPT. Si BRPT ini ceritanya udah hampir nyampe ke target TP1 ya target TP pertama dia waktu di spill beli di 13.35 atau 13.60-an lah ya. Kan waktu itu targetnya 16.45, 16.40, 16.50 lah. Hari ini 15.80 tutupan, highest-nya di 15.90. Jadi ya masih relatif aman disimpan buat yang memang punya barang di apalagi di 13.35, di 13.60 pun masih aman untuk pasang trailing stop di 14.70 atau SL-nya ditaruh di situlah. Kalau misalnya nggak pasang trailing stop, SL-nya di update, dinaikin yang tadinya di bawah, misal tadinya di 11.95 gitu, naikin di 14.70 nggak masalah. Karena kalau kita lihat perjalanan harganya segini aja nih, nah ini udah ada ini high swingnya, ini swing high, ini low, ini higher high-nya, udah bikin higher low dan higher high. Jadi selama nggak ke bawah 14.75, peluang untuk lanjut ke target TP yang tadi disebut yaitu 16.40, 16.50 masih lebih besar. Dan yang udah jualan happy cuan ya. Mau udah jualan ataupun belum ini mah sama-sama happy cuan si PRPT-nya. Yang kedua ada cuan. Si cuan ini tadi waktu live trade pagi tadi sih di spill ya. Di sekitar 6.20, 6.25 lah. Ada yang dapat 6.20, ada yang dapat 6.25 gitu kan. Kemudian sempat naik sampai ke 6.40 dan hari ini tutup di 6.35. Buat yang udah jualan maupun yang belum sama-sama happy cuan. Yang belum jualan sih tinggal pasang trailing stopnya aja. Misal di ya kalau di 6.25 mah enggak cuan dong. Jadi ya pasang trailing stop atau setidaknya stop lossnya diamankan lah di 6.10 gitu ya. Mudah-mudahan sih besok masih bisa lanjut karena hari ini tutup di 6.35 itu bagus. Ini sempat ada bullish moving kemudian hari ini tutup di 6.35 berarti bikin highest close sejak bullish moving ini terbentuk gitu. Mudah-mudahan lanjut ya ke ya 6.80 gitu. Semoga lancar ke sana. Happy cuan dulu sih cuan. Yang ketiga ada Bufa. Bufa tadi di spill waktu live trade sesi 1 hampir dibahasnya di pertengahan live trade sesi 1 tapi ke-triggernya itu waktu live trade sesi 1 hampir selesai. Jadi tadi itu ceritanya dibahas Bufa sih oke lah dibeli kalau misalnya nembus ke atas 875 gitu ya. Mau sikat langsung 880 boleh, ngantri 875-nya nggak apa-apa. Dan yang ngantri di 875 maupun yang sikat 880 sama-sama happy cuan karena sempat naik sampai ke 910 sih ya. Mudah-mudahan pada jualan karena strateginya cuma buat fast trade doang ya. Dan mestinya sempat exit dalam posisi cuan sih minimal kalau misal kejual di 885 pun yang punya barang di berapa 875 kejual di 885 atau 890 ya udah cuan lah ya. Happy cuan sih Bufa mudah-mudahan besok masih bisa ke atas. Untuk waktu dekat ke depan buat yang masih penasaran intip-intipin area ini nih yang saya kotakin 805 835 ya happy cuan Bufanya. Kemudian kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama Astra kemarin itu strateginya ngantri ya, ngantri di 4640 cuman karena nggak dikasih hari ini ya, nggak disamperin malah naik. Dan kemarin juga dibahas juga ketika nggak nyamperin 4640 dan langsung nge-break 4830 itu boleh dibeli. Tadi juga sempat dibahas waktu live trade pagi sempat dibeli. Jadi ini sih masuk happy cuan juga mestinya. Cuman ya udahlah. Buat yang tadi sempat beli terus udah jualan ataupun belum pun sama-sama masih cuan ya. Happy cuan nih si asinya. Mudah-mudahan masih terus bisa lancar ke atas ke
Sinilah 5.300-an ya. Yang belum punya barang dan pengen beli, tungguin sini kali ya. Tungguin ini berapa sih? 4920, 4900-an kecil lah. Ketika ngetes area itu dan membal, ini menarik. Next, yang kedua ada energi. Nah, kalau ini nggak dapet barang karena strateginya antri di 10.40, bahkan tadi waktu live trade sesi 1 juga dibahas 10.80-an pun nggak masalah kalau misalnya pengen beli di situ gitu. Itu juga area yang bisa jadi support soalnya. Dan kemarin juga dibahas kalau langsung nembus ke atas 11.45 gitu ya, langsung ditabrak boleh. Cuman ini tadi enggak. Jadi ya udah belum beli sama sekali aja, ngantri nggak dapet, naik juga belum. Dan buat yang masih penasaran nih, besok bisa dipantau juga kalau 11.45-nya ditembus, langsung dibeli boleh kalau nggak nyamperin si area beli yang bawah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada VKTR. Ini ngantri 500 ke bawah belum dapat. Kalau sementara ini sih dari posisi closing hari ini ya saya pilih ngantri dulu aja sih. Nggak apa ngantri dulu karena stop lossnya juga kalau turun dan tutup di bawah 448. Jadi biar nggak terlalu gede juga stop lossnya. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas si Big Banks. Oke, Big Banks memang akhir-akhir ini terutama BCA ya. Ini lagi ngotot ngedrive si IHSG sih. 1, 2, 3, 4, 5 persis seperti IHSG 5 hari berturut-turut juga hijaunya si BCA ya. Dan menariknya hari ini BCA tutup di atas 6175. Ini satu hal yang bagus sebenarnya. Kalau kita lihat pertama, ini kan memang down trend nih BCA. Pertama BCA-nya sempat naik ke atas 6425 yang mana berarti bisa dibilang oke lah downtrendnya selesai gitu ya. Downtrend, setidaknya downtrend minornya lah. Kemudian sempat turun dan sebelum turun waktu dia naik sampai ke atas tadi tuh terus sempat tutup di 6275 ya. Ini jadi ada setup, ada CB1 yang kebentuk dan area 5550 ke bawah itu area beli. 5550 persis disamperin di tanggal 30 Juni. Tanggal 1 Julinya masih nyenggol 5550 dan membal. Jadi kalau pertanyaannya masih oke dibeli atau enggak ya? Jawaban saya di area sekarang sih bukan kurang ideal. Kalau memang mau beli di harga sekarang, benar-benar literally di harga penutupan sekarang, stop loss-nya jauh. Stop loss-nya mau nggak mau di bawah 5550 closing-nya ya. Jadi kalau tutup di 5525 ke bawah, berarti gagal tuh strategi. Atau ngantri aja. Ngantri aja di 5950 ke bawah gitu ya. Stop loss sama kalau tutup di bawah 5550. Dan kalau kena stop loss dan masih minat beli si BCA, antriin aja lagi di bawahnya di 5200 ke bawah. Selama dia nggak turun tutup di bawah 4820, downtrendnya belum confirm berlanjut dan skenario yang terdekat adalah sideways dengan range paling bawah di 4820 itu tadi dan atasnya 6550. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke atas karena hari ini pun tutup di atas highest close bulan Juni. Saya sih ngarep ada koreksi dulu ya supaya yang pada ngantri-ngantri itu kebagian dulu gitu. Ya 5950 bisa lah diincer-incer ini 5950 ke bawah ini sih BCA mudah-mudahan jemput stop loss kalau tutup di bawah 5550 ya. Yang kedua sih Mandiri. Bank Mandiri juga menarik naik ya ini. Beberapa kali saya ingat lebih dari 3 kali mungkin saya bahas. Entah itu di YouTube, entah itu di live trade, apalagi di live trade pagi dan siang ya. Itu cukup sering sih sepertinya kalau saya tuh bahasnya kayak gini nih. Si Mandiri pertama waktu dia naik setidaknya nembus ke atas 4300-an lah ya.
itu ada setup kebentuk, sorry, downtrend minornya udahan lah. Setidaknya itu, plus ada setup yang kebentuk, CB1 kebentuk. CB1-nya cakep nih. Dan area belinya 3950, 3800, 3790 ya 3800 lah ya biar gampang. Terus ini juga sudah ada kotakannya nih, berarti memang sudah pernah dibahas kalau area kotakan ini bisa dijadikan area beli dan persis nyamperin area kotak ini nih 3800 kemudian membal. Dan kalau pertanyaannya beli di area di harga sekarang oke atau enggak, saya sih nggak pilih harga sekarang kalau beli sih ya. Tetap pilih 3950 dan 3800. Jadi ya tetap dua harga itu untuk jadi area beli. Karena stop loss-nya masih sama di bawah 3650 closing-nya. Jadi kalau tutup di 3640 atau lebih bawah berarti ini mandiri, lanjutin downtrend dan strateginya gagal. Mudah-mudahan nggak gagal, setidaknya bikin range sideways aja lah. Kalau bikin range sideways kan berarti masih ada ruang ke 4300 4400 gitu ya. Syukur-syukur nyamperin area target TP1 di 4600-an 4630. Kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga sih Bank Rakyat. Ini nih yang tadi hari ini peringkat 2 top value. Tapi net buy sell asing nggak ada di top 10. Baik si net buy maupun net sell-nya ya. Berarti ya akamsi doang nih. Bukan akamsi doang sih, tapi maksudnya akamsi yang transaksi di Bank Rakyat hari ini gitu ya. Dan singkat cerita, downtrend-nya si Bank Rakyat masih belum selesai juga. Bahkan tanda kalau si downtrend minornya selesai pun belum ada. Cuman ada setup kebentuk. Si B1 udah ada nih di sini nih. Gitu. Si B1-nya kebentuk di tanggal 17 Juni ya. Kemudian terkoreksi. Waktu itu saya sempat bahas juga. Cukup ingat saya kalau area belinya di 2810, 2660. Dan beberapa kali dibahas waktu live trade pagi dan siang juga. Entah pagi atau siang maupun pagi dan siang gitu ya. Waktu itu juga sempat dibahas kalau asumsinya dividen yang total dividen ya dari tahun buku 2025 dan dibagikan di tahun ini, dividen interim plus finalnya totalnya nanti itu minimal sama lah dengan yang tahun buku sebelumnya gitu totalnya. Dividen yieldnya akan menarik ini si BRI di 2800 ke bawah. Dan kalau kita lihat setup yang kebentuk 2800, 2810 angkanya di sini, anggap aja 2800 biar gampang diingat ya. Dan 2670, 2660 itu adalah area belinya. Stop loss jelas kalau tutup di bawah 2540. Sementara ini sih karena belum ada tanda downtrend-nya selesai gitu. Jadi skenario terdekat saya masih tanda kutip berani bilang gitu ya. Sideways aja kali ya. Dari range paling atas dan bawahnya itu bawahnya 2540 ya atasnya di sini lah. Di 3130. Jadi kalau misalnya ini ada naik-naik sampai ke 2960 atau 3000, nggak ada salahnya siap-siap exit dulu misalnya kayak gitu, atau TP sebagian sisanya pasang trailing stop, tinggal diatur aja sesuai dengan tujuan belinya kemarin. Gitu sih ya. Kalau tujuan belinya untuk disimpan ya udah nggak usah pusing. Tinggal nunggu di area beli selanjutnya aja. Gitu sih paling. Dan yang keempat big banks-nya ada Bank Negara nih. Si Bank Negara, nah Bank Negara juga sama, ada setup yang kebentuk dan downtrend-nya belum selesai. Downtrend-nya selesai ketika dia berhasil naik tutup breakout di atas 3990. Jadi karena downtrend-nya belum selesai, saya sementara ini masih bisa atau berani bilangnya skenario yang terdekat yang bisa kebentuk ya. Ini sideways selama nggak turun tutup di bawah 2990 ya. Sideways di range 2990 sampai 3920. Dan di sini memang ada setup sih. Kita tandain dulu setupnya ya. Setupnya ini nih. Sama-sama udah nyamperin area beli yaitu 3390 dan 3180.
udah disamperin dua-duanya dan membal. Jadi sementara ini area 3600-an ya, 3630, terus 3700 itu perlu diwaspadai untuk area resisten, untuk kemungkinan resistennya. Jadi kalau misalnya lanjut naik ngegas gitu ke area tersebut, nggak ada salahnya entah TP sebagian, take profit semuanya, atau sebagian plus pasang trailing stop. Diatur aja lah sesuai dengan eh, tujuan belinya masing-masing kemarin ya. Kalau tujuan belinya untuk disimpan ya udah nggak usah pusing, tinggal hold aja. Gitu, tinggal pilih atau tunggu area belinya. Nah, kalau misalnya baru pengen beli, area belinya tetap saya masih pilih 3390 dan 3180, atau setidaknya 3390 dan 3200 itu sih. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas tanggal hari ini nih. Tanggal hari ini untuk besok hari Rabu. Hari Rabu 8 Juli 2026. Sebelumnya info dulu kalau tanggal 11 Juli 2026 hari Sabtu kami ada bimbel cuan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 10 ya. Kita akan bahas analisa teknikal dan strategi sederhana yang bisa diaplikasikan dan mungkin bisa dicontek atau jadi referensi untuk kedepannya dikembangkan bagi pemula, bagi bahkan yang baru belajar technical analysis atau baru nyemplung di sini gitu ya. Konteksnya ya udah tahu dulu istilah-istilah di saham, terutama istilah dasar di analisa teknikal, entah itu misalnya candlestick dan seterusnya gitulah. Kalau belum, tonton aja rekaman bimbel cuan kami ada di playlist, masuk aja ke channelnya, klik playlistnya bimbel cuan, urutin aja itu ya dari yang awal tahun 2026. Oke. Ada 4 saham ya untuk 8 Juli 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Yang pertama Pris. Pris hari ini melemah memang 1,9% tutupannya. Dan ini menarik. Menariknya, pertama sudah ada bullish divergence kebentuk. Artinya downtrend yang kebentuk nih sudah ada pelemahan. Kemudian sempat naik. Memang nggak sempat breakout 1985 ya. Naiknya cuma sampai 1950-an tuh di bulan Juni, kemudian turun lagi. Tapi juga nggak turun apalagi tutup di bawah 1565. Yang mana di awal-awal Juni, tanggal 9 Juni itu ada pola bullish and moving. Kemudian di sini ada CB1 kebentuk, ada setup baru yang kebentuk lah. Jadi buat yang minat beli Pris, ngantri aja dulu ya. Ngantrinya boleh di 1750 dan 1700. Salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1660 ya. Target TP1 di 1945 dan target TP2 ada di 2100-an. Kemudian saham kedua ada Elsa. Ini menarik Elsanya. Kenapa? Pertama, memang sih masih downtrend ya dari Maret sampai sekarang lah. Cuman ini udah ada bullish divergence, artinya downtrendnya sudah melemah. Kalau dilihat memang dari swing turun terakhir nih perbandingannya ya. Ini swing turun yang udah kebentuk, koreksinya kan jauh ya. Cukup jauh. Ini swing turun terakhir, koreksinya udah agak dekat, berarti downtrendnya sudah melemah. Tapi belum berakhir selama dia belum berhasil nge-breakout 640 gitu, nembus ke atas 640 lah minimal. Dan dengan hari ini tutup di 595, di sini jadi ada setup CB1. Karena downtrendnya belum selesai, minimal swing lower high terakhirnya belum ditembus, maka saya pilih ngantri di area yang cukup bawah aja ya. Supaya pertama stop lossnya jadi lebih kecil, kedua risk reward rasionya jadi lebih bagus. Ngantrinya 550 ke bawah, saya pilih 540 sih. Meskipun sebenarnya dari setup ini 575, 550, 525 itu adalah area beli, tapi saya lebih pilih area 540, 550 ke bawah lah. Saya pilihnya 540. Nah, stop loss kalau turun dan tutup di 500 atau lebih bawah. Target TP1 di 650, targetin 620 juga nggak masalah.
Kemudian yang ketiga Excel. Excel sebelumnya pernah masuk dalam list stock ideas dan harusnya masih ada barang. Yang masih ada barang hold dulu aja nggak masalah. Dan kemarin sempet terakhir masuk itu ngantri di 2420 ya buat yang belum punya barang. Nggak dapet. Hari ini malah dia naik, nggak lanjut turun kan. 2420 jangan dijemput. Malah naik, bikin higher low dan tutup di 2590. Ini satu hal yang oke sebenarnya. Jadi strateginya nih buat yang belum punya barang aja. Si Excel ngantrinya cukup di 540 nggak masalah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2500. Dan targetnya incer 2800-an. 2830, 2880, 2800 ke atas lah. Gitu ya, 2800 mudah-mudahan disamperin dengan lancar. Kemudian yang keempat ada SMGR. Nah, SMGR sebenarnya beberapa kali udah dibahas sih. Dan ini menarik. Pertama, memang masih downtrend, tapi sudah ada bullish divergence yang kebentuk. Artinya downtrendnya sudah melemah. Sepertinya sudah jauh melemah sih. Karena swing-swingnya sudah jauh lebih kecil ya yang kebentuk. Dan hari ini tutup di 1520, ini jadi ada setup, ada CB1 yang kebentuk. Karena dia belum berhasil naik ke atas swing lower high terakhirnya ya. Jadi anggap aja downtrendnya belum selesai gitu. Cuman sudah ada tanda pelemahan, kemudian ada setup yang kebentuk. Strateginya jadi ngantri aja di 1455 gitu boleh. Ya, meskipun 1490, 1450 dan 1415 itu juga area beli. Mau ngantri di ketiga level itu nggak masalah, salah dua atau salah satu doang nggak apa-apa. Misal 1455 doang gitu ya, nggak masalah. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutupnya di bawah 1380 dan target TP1 ada di 1600-an, 1600, 1610. Itu tadi 4 sambilan kami untuk besok hari Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.